Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septiandi Dwi Putra Sebayang. Saya merupakan seorang mahasiswa sekarang dan saya mengenyam pendidikan saya di kedokteran di Universitas Jambi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Pada hari ini saya akan bersedikit bercerita dan memaparkan beberapa materi. Ini juga merupakan sebuah tugas dari tugas agama Katolik untuk kami para mahasiswa. Dan pada hari ini saya juga akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai kasus yang terjadi di dunia pada saat ini. Kita mulai dengan kasus yang pertama. Seorang mahasiswa merasa kebebasannya dikekang karena kampus selalu membuat tata tertib kampus. Untuk menegaskan kebebasannya, ia tidak peduli dengan tata tertib kampus tersebut. Bagaimana pendapatmu tentang mahasiswa tersebut? Baik, di sini saya akan memaparkan pendapat saya berdasarkan saya sebagai seorang mahasiswa dan saya sebagai seorang pengikut Kristus. Yang pertama, saya sebagai seorang mahasiswa. Menurut saya mahasiswa itu adalah seseorang yang sudah dewasa. Karena pada kata mahasiswa itu terdapat kata maha. Ini yang membedakan pada akhirnya nanti antara siswa dan mahasiswa, jenjang SD, SMP, SMA, dan perkuliahan. Nah, yang mana peraturan di perkuliahan ini menurut saya adalah peraturan-peraturan yang tidak perlu disebutkan lagi. Contoh, bagaimana kita bisa menghargai dan menghormati satu sama lain antar angkatan, kakak tingkat maupun adik tingkat, dan juga kita antara dosen pengajar dan serta juga antar segala aparat yang ada di universitas tersebut. Ini bukan merupakan aturan yang harus disebut-sebutkan, tidak seperti pada jenjang pendidikan yang sebelumnya. Mungkin ini akan menjadi sesuatu yang agak berbeda bila pada saat saya masuk ke suatu universitas. Pada saat itu mahasiswa merasa kebebasannya dikekang. Namun, kalau menurut saya, ya itu namanya proses untuk menjadi lebih baik lagi. Selama kekangan itu membuat kita menjadi lebih maju dan lebih baik, tidak salah kita untuk berubah. Namun, memang pada saat awal-awal, itu akan terjadi beberapa ketidakbiasaan. Seperti kita sudah biasa seperti ini, namun kita berubah pola, akan menyebabkan miskonsepsi otak kita. Namun, ini akan tentunya mengubah persepsi kita terhadap pembelajaran seperti itu. Namun ketika kita menunjukkan jenjang yang baru, masuk ke jenjang yang baru, kita harus siap untuk beradaptasi. Maka kita siap mengikutinya. Begitu juga dengan Yesus. Yang saya teladani adalah ketika Yesus datang untuk menyebarkan kabar gembira, Injil dan firman Tuhan, dia selalu menggunakan cara yang benar. Dia tidak pernah menggunakan kata-kata yang membuat orang menyinggung. Saya bisa contohkan seperti perumpamaan. Perumpamaan itu diutarakan oleh Yesus dengan pas. Dan kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan? Karena Yesus sadar bahwa dia tidak sempurna, namun ia harus memberitakan Injil kepada setiap orang yang berbeda-beda tanpa melakukan penyindiran atau membuat orang lain sakit hati. Maka dari itu Yesus menggunakan perumpamaan agar lebih universal dan dapat merefleksikan dirinya. Sehingga pada saat kita memasuki lingkungan yang baru, mau tidak mau atau mau tidak suka, kita harus berubah seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari dalam hati manusia selalu ada suara yang menuntunnya untuk bertindak atau tidak bertindak dalam situasi konkret. Suara itu sering disebut hati nurani. Jelaskan apa itu hati nurani dan bagaimana cara kerjanya dalam tindakan moral manusia. Saya yakin dan sadar bahwa setiap manusia yang memiliki agama pasti memiliki hati nurani. Menurut saya hati nurani itu adalah bisikan dari Tuhan sendiri dan kita. Jadi bentuk reaksi antar kita dengan Tuhan. Apa bukti nyata konkret yang kita lakukan pada saat memiliki hati nurani? Pada saat kita memiliki hati nurani, akan tampak pada saat kita ingin melakukan tindakan yang salah. Pada contohnya, pada saat ini saya ingin membuat tugas agama dari tugas yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Teresia Ari. Nah, mungkin dalam hati saya, ya sudah saya gunakan fitur-fitur yang salah, misalnya joki atau dibuatkan oleh teman-teman yang lain sehingga itu merupakan sebuah kecurangan. Nah, itu merupakan gejolak dalam hati saya. Wah,
boleh nggak ya saya melakukan ini? Boleh nggak ya ketahuan sama Bu Ari nggak ya? Apakah boleh saya melakukan kecurangan dalam ujian, misalnya saya mencontek, kan nggak ketahuan sama dosennya. Gejolak itulah yang disebut sebagai bisikan kalbu dan hati nurani yang ada di dalam hati kita dalam kita bertindak. Apakah benar dan salah atau sesuai dengan turut kehendak Tuhan? Bila kita tidak memiliki hati nurani, atau dalam tanda kutip hati nurani kita sudah padam, kita tidak bisa mendengar hati nurani itu. Maka dari itu ketika melakukan kesalahan, kita cenderung tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dan itu sesuatu yang membahayakan. Sebaiknya ketika kita merasa bahwa hati nurani kita sudah padam, berbaliklah kepada Tuhan, teguh kepada Tuhan. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Suara hati bisa pasti keliru dan bimbang. Berilah contoh konkret bagaimana kita bertindak ketika hati nurani itu pasti keliru atau bimbang. Ya, jadi untuk hati nurani ini itu ada 3 fase. Ada fase kita pasti mengikuti, kita keliru, dan bimbang. Saya analogikan pada saat seorang mahasiswa itu melakukan ujian. Mahasiswa kedokteran itu kerap sekali melakukan ujian. Setiap bulan kami melakukan ujian. Pada saat kegiatan ujian, tentunya kami ada rasa di mana hati nurani kami sedang bergejolak. Yang pertama, fase di mana kami merasa saya harus melakukan ujian ini dengan jujur. Yang kedua, saya harus melakukan ujian ini dengan mencontek teman saya agar nilainya lebih tinggi. Dan yang ketiga, saya ragu-ragu antara mau mencontek atau tidak, Jadi ada 3 fase ini. Nah, fase yang pertama adalah merupakan fase yang baik. Fase yang baik, kita masih memiliki hati nurani. Fase yang kedua adalah kondisi yang kita sebaiknya refleksikan diri kita kembali bahwa kita melakukan hal yang salah. Ketika kita sudah lupa dengan hati nurani, mencuri, melakukan korupsi, melakukan tindakan yang sebenarnya salah pun terkadang kita tidak akan sadar. Nah, pada saat bimbang inilah adalah titik di mana kita akan mudah sekali untuk jatuh mengikuti Yesus, dan jatuh untuk tidak mengikuti Yesus. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita harus sering merefleksikan diri kita untuk memperdalam lagi hati nurani kita, karena hati nurani itu bersumber dari Allah. Saya Septian Dwi Putra Sebayang, terima kasih dan Tuhan memberkati.